Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Abi Hanif dan juga Umi Ida, selaku pondok pesantren Super Camp Lara Banifida, dan juga yang terhormat kepada Bapak pengurus dan orang tua saya yang saya cintai serta saya banggakan, dan juga yang terhormat kepada Miss Alfi dan juga Miss Yus selaku kepala madrasah MAMTS Al-Quran Lara Banifida. Yang pertama, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa, bersemangat, dahsyat, Allahu Akbar. Ya, perkenalkan saya Nur Rahman dari kelas 7 MTS Al-Quran Lara Banifida. Hari ini saya akan mempresentasikan yaitu peta imajinasi saya berjudul tentang yaitu zat dan perubahannya, yang di sini saya memiliki 4 cabang. Yang pertama, jadi di wujud dan zat dan wujud zat dan model partikel. Nah, di sini itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada padat. Jadi padat memiliki partikel yang rapat dan berdekatan dan dapat bergerak juga. Jadi padat itu memiliki partikel yang dapat berdekatan dan juga bisa juga bergerak, seperti kipas angin atau dan lain-lain juga. Nah, yang kedua ini yang gas, yaitu gas memiliki gerak bebas dengan energi partikel. Gas berinteraksi dengan lemah, yaitu dia itu memiliki kinetik yang tinggi. Dan cair di cabang yang ketiga ini ada yang cair. Nah, cair itu memiliki partikel yang lebih longgar dibandingkan padat yang dapat mengalir. Jadi cair itu seperti air yang dapat mengalir yang ada di sungai, dan itu dibandingkan juga dengan si padat. Dan di cabang yang kedua ini ada perubahan wujud, yaitu ada perubahan wujud zat. Nah, perubahan wujud zat ini saya dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada meleleh dan membeku. Jadi perubahan meleleh adalah perubahan dari zat padat ke cair. Nah, jadi kalau kita misalnya dari padat ke cair itu seperti es batu yang kita lelehkan. Lalu membeku itu adalah proses perubahan zat ke cair dan ke padat karena kekurangan energi panas. Jadi itu sepertinya contohnya itu seperti kita mau membekukan es batu ya. Contohnya seperti itu. Lalu menguap dan mengembun. Jadi menguap dan mengembun ini adalah proses yaitu dari cair ke gas karena energi yang panas, dan mengembun adalah dari gas ke padat dari gas ke cair karena kekurangan energi yang panas. Dan menyublim dan mengkristal. Nah, di sini ada menyublim dan mengkristal, yaitu menyublim adalah perubahan dari zat padat ke gas tanpa melewati fase cair. Jadi buat menyublim itu kita dari padat ke cair tanpa melewati fase cair. Dan mengkristal itu juga proses perubahan dari ke gas langsung menjadi padat tanpa melalui fase cair juga. Nah, titik leleh dan dua didi ini ke gas itu adalah leleh dari wujudnya itu ke padat dan ke cair. Lalu dan didi adalah dari wujud cair ke gas. Nah, di cabang ketiga ini adalah perubahan fisika siklus air dan kimia. Nah, yaitu siklus air yaitu merupakan contoh dari wujud siklus perubahan wujud, yaitu yang melibatkan air hidrogasi. Lalu yang kedua ini ada fisika. Nah, fisika itu adalah tidak ada zat yang baru untuk berhenti pada perubahan fisika. Dan yang perubahan kimia ini
yaitu kimia meliputi pembakaran. Jadi kimia itu mengikuti pembakaran, fermentasi dan reaksi asam-asam lainnya. Contohnya juga seperti itu tadi. Dan perubahan fisika itu adalah perubahan mengubah identitas yang baru. Jadi kalau kita melakukan identitas baru itu seperti makan kita itu kita melakukan fisika ya. Nah, di cabang yang terakhir yang keempat itu ada kerapatan. Nah, jadi kerapatan itu adalah dibagi menjadi dua juga, yaitu mengapung dan tenggelam. Jadi mengapung dan tenggelam di sini itu benda yang kerapatannya dari zat cair tempatnya akan mengapung, kerapatannya lebih kecil dari benda yang kerapatannya zat air yang tempatnya itu akan tenggelam. Jadi misalnya kalau kita menaruh botol yang isinya kosong lalu kita taruh di atas air, itu dia akan mengapung. Tetapi kalau kita botolnya itu kita isi air lalu kita taruh, itu akan menjadi tenggelam. Nah, yaitu menunjukkan massa jenis benda, yaitu massa jenis merupakan massa persatuan volume suatu benda. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.